melanjutkan tentang bagian dari ilmu tajwid yang terpenting, yang paling utama, yakni makharijul huruf dan sifatul huruf. Nanti setelah makhraj sifat kita masuk di ahkamul mad wal qasr. Setelah selesai ahkamul mad wal qasr, kita masuk di ahkamul huruf. Setelah ahkamul huruf masuk di ahkamul waqfi wal ibtida. Selesai ahkamul waqfi wal ibtida masuk di mura'atul huruf wal harakat. Yang terakhir mura'atul kalimat al ayat. Itu ada tujuh komponen dari ilmu tajwid. Nah, kita masuk di bagian yang awal pada makharijul huruf dan sifatul huruf. Malam ini kita akan masuk di mengenal makhraj dan sifatnya. Mestinya masuk di sifat pada huruf kha. Materinya memang huruf kha, tapi nanti pembahasan kita tekankan di praktek, karena kan judulnya ngaji tahsin. Tahsin itu penekanannya bagaimana kita mempraktekkan bacaan sesuai dengan makhraj sifat dan hukum-hukum yang lainnya. Baik, sebelum kita masuk ke materi kita baca dulu surat Al-Kautsar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Monggo salam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Inna a'tainakal kautsar. Fasholli li rabbika wanhar. Fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Inna syani'aka huwal abtar. Itu versi yang pertama. Versi yang kedua biasanya inna nanya tidak terlalu panjang, pakai dua harokat. Jadi inna a'tainakal kautsar, pakai dua harokat. Jadi sama-sama riwayat Hafiz an Asim, ya, satu riwayat, ya, cuma bedanya di jalur saja. Jadi kalau misalnya kita hanya bicara riwayat, maka pakai yang panjang 5, 4, atau yang dua sama-sama riwayat Hafiz an Asim, satu riwayat. Jenengan biasanya pun pakai yang panjang atau yang pendek? Panjang, ya. Jadi itu yang kurang langsing. Kalau saya tanya di jamaah Gresik, rata-rata senang yang pendek. Apalagi pas dibaca menjelang iqomah 2 menit setengahnya, pilih yang pendek-pendek saja. Baik, kita masuk di materi makharijul huruf dan sifatul huruf pada huruf kha, ya. Huruf kha. Huruf kha ini secara tempat keluar atau alat ucap, ya, dia posisinya di tenggorokan bagian atas. Jadi bukan bagian tengah,
bukan bagian bawah tapi bagian atas. Makanya ketika kita membaca huruf kha, kita upayakan posisinya di tenggorokan bagian atas. Misal kita membaca di surat pendek, ya sabu annama lahu akhladan, masuk di posisikan di tenggorokan paling atas, jangan di tenggorokan bawah atau tengah. Jadi setiap huruf, masing-masing huruf punya tempat keluar yang harus kita posisikan seperti pada konsep makhrajnya. Ya. Jadi membacanya dan kha ini termasuk huruf tebal. Dibaca tebal, bukan huruf tipis. Jadi yang masuk huruf tebal itu huruf-huruf yang ketika dia berharokat fathah bunyinya o, kho, masuk o, gho, misalnya to, kemudian so juga masuk. Jadi ko juga termasuknya. Pokoknya bunyi o itu termasuk huruf tebal. Maka harus kita tebalkan, tidak boleh tipis. Ketika dia posisi berharokat sukun, maka posisikan, ini sering saya sampaikan, ruang mulut itu seperti atau seakan-akan dipenuhi makanan. Ada ngoroknya sedikit itu ya. Tapi bukan sekedar posisi ruang mulut itu penuh dengan makanan, seperti itu. Kira-kira seperti penuh dengan makanan. Kho, khi, khu, khalidina, yakhruju khilamun. Jadi seperti membentuk apa ya? Bibir itu seperti membentuk angka abjad o gitu ya. Ada ngoroknya sedikit. Biasanya penjenengan pakai ngorok betul kalau mengucapkan kha. Ada ngoroknya sedikit, dikasih ngorok sedikit. Nanti kaitannya dengan cara membaca huruf ini. Kha ini termasuk huruf yang agak sulit karena harus ngorok gitu ya. Ada ngoroknya ya. Termasuk yang agak sulit. Sebagian masyarakat Indonesia atau orang Jawa seringkali dibaca seperti ha. Misalnya akhlada dibaca ahlada. Padahal itu makhrajnya beda, sifatnya juga beda. Bukan ahlada. Yahsabu annama lahu itu seperti ha. Ahlada masuk ha nanti. Yahsabu annama lahu akhlada. Jadi bagian ada ngoroknya sedikit, posisikan di tenggorokan bagian atas di situ. Bukan seperti ha. Nah, ini dia masuk di al-huruf al-halqiyah. Huruf halqi, huruf yang pakai alat ucap tenggorokan. Harful kha'i, huruf kha, makhrajuha min halqil a'la, dari tenggorokan bagian atas. Jadi posisikan dia tempat keluarnya bukan tenggorokan yang tengah, tapi atas. Kadang-kadang
kita tidak seberapa memperhatikan dari tenggorokan bagian mana. Padahal masing-masing ada posnya, ada titik tempat keluarnya di situ. Wasifatuha al-hams wal-rakha wal-isti'la wal-infitah wal-isma'. Jadi memang karena ada isti'la maka dia masuk huruf yang dibaca tebal dari kha, tadi ada tebalnya. Isti'la itu jadi lidah bagian belakang pada posisi harus kita angkat. Kita angkat lidah bagian belakang karena isti'la di situ. Nah, usahakan faring ketinggalan apa kurang ageng. Saya bacakan saja. Jadi rongga tenggorokan atau faring bagian atas sedikit agak menyempit, jadi disempitkan sedikit. Bukan dilepas, dilos itu udah agak menyempit. Kemudian tadi ada hamas, rohwa dan huruf bunyi kha tidak mempunyai padanan abjad. Biasanya kalau kita nulis pakai abjad Latin itu kha itu pakai kh, Kalau saya memang ada kesalahan penulisan nama saya. Nama saya kan Mahbub Ihsan, mestinya pakai H itu. Tapi sama pihak pemerintah desa dulu itu pakai K, Ihsan, pakai Kh itu mestinya keliru. Tapi nama itu kan pemberian orang tua ya, kita tidak bisa menolak. Misalnya Zainuri pakai Jainuri gitu. Tulisannya pakai J, mestinya keliru. Tapi karena pemberian orang tua kita mau protes gimana? Ya nggak bisa. Ya kita hanya bisa menerima saja. Saya termasuk yang terjadi kesalahan di situ. Mestinya ihsan cukup pakai IH gitu saja. Pakai IHSAN gitu saja. Tapi ditulis oleh bagian pencatatan di kelurahan itu pakai IKHSAN. Bunyinya berarti terbal, mestinya keliru gitu. Tapi ya sudah, karena pemberian orang tua saya tidak bisa nyalakan, cuma bisa terima kasih saja. Ketika bunyi bah posisinya dia ada ngoroknya sedikit, tapi nggak boleh kasar. Tadi kan ada ismat itu hati-hati, tidak lancar. Maknanya kita hati-hati mempraktekannya, nggak boleh kasar. Kalau kasar sampai ketemenan, itu nggak boleh sampai kasar begitu. Kadang-kadang kan misalnya kuntum khayra ummatin ada ngoroknya loh, terlalu banyak, itu tidak boleh, itu kasar. Nah, yang kasar itu tidak boleh karena dia bunyi kha itu ada sifat isma, jadi tidak boleh kuntum khayra ummatin ukhrijat. Kadang-kadang ada yang kepengen di rumah puasa gitu ya, sampai di ngoroknya di banter-banter, itu tidak boleh terlalu ngorok. Jadi cukup karena kita menyempitkan lubang tenggorokan tadi, menyempitkan, tidak boleh terlalu terdengar ngorok yang kasar karena ada sifat isma ya. Hati-hati tidak lancar dan hati-hati kita mungkin nggak boleh keras, nggak boleh kasar.
khususkan di paling atas. Khon khoni khona, monggo. Khon khoni khona minal mukhni, monggo. Minal mukhni makhi khon khoni khon, monggo. Makhi khon khoni khon. Baik. Kita masuk praktek sekarang ya. Di surat Al-A'la ketika baca alladzi khalaqa, dua-duanya huruf tebal ya. Khalaqa, kha-nya tebal, qaf-nya juga tebal. Khalaqa. Kemudian wandani akhraja, ada kha sukun juga. Hati-hati baca dengan tebal akhraja. Maka prakteknya harus kita tebalkan, terutama huruf-huruf yang berdampingan huruf tebal. Jadi misalnya di ayat 2 itu kan berdampingan dengan huruf tebal. Alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a. Ada ngoroknya, kita posisikan ruang mulut seperti penuh dengan makanan. Akhraja. Baik, kita praktek termasuk ini ya, di ayat 7 itu juga ada yakhfa. Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Nah, ketika pada yakh ada ngoroknya, tapi tidak boleh terlalu kasar, dan posisikan ruang mulut seperti penuh dengan makanan. Sama dengan yang di ayat 10 itu. Sayadzakkaru man yakhsha. Baik, kita praktekkan mulai awal sekarang ini. Saya pakai suara agak moyo, Pak, suara saya ngapunten tadi. Itu terdengar agak moyo. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Monggo sareng. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita upayakan yang pelan dengan ma, jangan dibaca tebal. Jadi contohnya tebal begini. Bismillahirrahmanirrahim. Tebal ya, hati-hati. Jangan terlalu tebal. Karena orang Jawa terkadang senang menebalkan mim, ma atau la. Ini ketebalan di sini. Kalau tipis dibaca tipis. Sabbihis, hati-hati. Setiap huruf itu ya, kita upayakan sesuai dengan makhraj dan sifat, termasuk sin. Sawwa alladzi khalaqa fasawwa. Dan ada qaf banyak ya, ayat 2 qaf khalaqa, ini sudah ada qaf lagi.
kita baca qalqalah dan kebetulan di tengah kata, maka qalqalahnya masuk pada tingkatan shaghir. Jadi qalqalah itu ada kalau di kitab-kitab tajwid, dengan buka di kitab Ghayatul Murid fi Ilmi Tajwid atau di kitab Haqqut Tilawah atau di kitab yang lain itu ya. Jadi kan pakai kitab nomor biasa tajwid ya. Kitab nomor biasa dibuka. Hidayatul Qari apa? Monggo terserah kita menjadikan masing-masing lawan gitu. Nah di kitab tajwid itu rata-rata itu dijelaskan kalau praktek qalqalah itu 3 tingkatan. Ada tingkatan shaghir, ada tingkatan kabir, ada tingkatan akbar. Ada yang membagi 4. Saya ketika dulu aktif di Jamiatul Qurra wal Hufaz itu ada yang menyebutkan 4 itu materinya, yaitu ada shaghir, ada ausat, ada kabir, ada akbar. Jadi kan biasanya memahami yang 3 atau yang 4 biasanya. Suka ada tingkatan-tingkatan lagi. Pokoknya prakteknya yang terpenting. Jadi ketika dia posisi di tengah kata, maka prakteknya shaghir. Shaghir itu kecil atau ringan. Pantulan itu kan kaitannya dengan hentakan. Jadi ketika kita hentakkan kecil, hentakkan ringan, maka nanti pantulannya juga ringan. Contoh, kalau kita kuatkan sanuqri'uka, hentakannya mesti kuat itu. Sanuqri'uka, artinya tidak boleh dihentakkan kuat karena posisinya di tengah. Dia pantulannya shaghir, maka hentakannya juga ringan. Sanuqri'uka, sanuqri, hampir ke, suaranya itu hampir ke, tapi tidak boleh. Sanuqri tidak boleh, harus ada hentakan. Sanuqri'uka. Nah, kemudian fala tansa, tansa ada yang pakai ta, ada yang pakai ta, ada yang pakai ta, ada yang pakai ta. Jadi ada 2 pendapat ya. Bacaan itu juga ada perbedaan pendapat seperti fikih. Kalau fikih sudah biasa perbedaan pendapat. Di bacaan juga ada perbedaan pendapat. Misalnya baca ta ya, huruf ta itu ada yang berpendapat dia posisi akan dibaca dengan hamas ketika harokatnya sukun. Ada yang berpendapat enggak. Kalau huruf ta itu posisinya bukan harokat sukun, harokat, tapi harokat hidup ya. Jadi kalau di kitab tajwid itu sukun itu tidak dianggap harokat, penjelasannya la harokatalah. Jadi kalau la harokatalah berarti huruf mati. Nah, di Arab atau di Timur Tengah, para qari itu mereka masuk atau lebih memilih pada pendapat bahwa huruf ta apapun harokatnya, termasuk apalagi dia pada posisi mati atau sukun, apapun harokatnya, fathah, kasroh, dhamma, fathatain, kasrotin, dhammatain, mereka atau semuanya harus dibaca dengan hamas, karena sifat hamas pada huruf ta itu dianggap sebagai sifat yang lazimah. Lazimah itu dia menempel pada apapun harokat huruf ta. Makanya kalau di bacaan Qori Timur Tengah ya, Mesir atau Qori Mekah, Madinah, itu rata-rata taknya itu mesti ada hamas nampak. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, an'amta bukan an'amta 'alaihim, bukan begitu. Tapi ada yang berpendapat ya, ada yang berpendapat ta di situ ketika dia harokat fathah, jadi
An'amta, bukan begitu, tapi an'amta biasa. Misalnya Qori Indonesia itu terbelah dua pendapat. Ada yang berpendapat lazimah, jadi huruf sifat hamzahnya itu masuk lazimah. Ada yang berpendapat enggak, dia akan dibaca hamzah ketika sukun saja. Ada yang berpendapat begitu. Makanya Qori, seingat saya seperti Muammar ya, Muammar ZA itu seingat saya dia masuk pada atau memilih pendapat tak itu dibaca tidak nampak hamzahnya. Jadi ketika membaca misalnya sanuqri'uka fala tansa, jadi dibaca ta biasa ta ya. Tidak masuk seperti Imam Masjidil Haram rata-rata ta. Jadi Imam Masjidil Haram, Imam Masjid Nabawi rata-rata baca ta ada hamz. Tidak tahu kalau Imam Masjid sini pakai hamz atau tidak. Tergantung imamnya, tergantung siapa imamnya. Jadi ada yang pakai hamz, ada yang tidak gitu. Termasuk Qori Mesir itu rata-rata mereka pakai hamz ketika posisi fathah, kasrah atau dhammah. Jadi Mesir itu Quran ini diturunkan di Mekah, Madinah ya. Tapi yang pandai membuat irama Al-Quran itu orang Mesir. Jadi gudangnya Qori itu sebenarnya Mesir. Dan mereka orang-orang Mesir untuk membuat variasi-variasi lagu itu pintar mereka. Kalau di Mekah itu Madinah ya, para imam masjid itu mereka punya slang suara tersendiri, slang variasi lagu tersendiri. Tapi kalau kekayaan terkait irama yang dirujuk Qori Indonesia rata-rata banyak yang dari Mesir. Gak tahu kalau imam sini biasanya merujuknya ke Qori Mesir atau Madinah atau Mekah. Campuran kadang niru Mesir, kadang niru Mekah. Baik. Ternyata kalau kita merujuk pada para Qori Timur Tengah, banyak yang berpendapat kalau tak itu tetap dia ada hamz apapun harokatnya. Di Indonesia itu sekarang mulai berkembang, mulai banyak yang memilih pendapat ketika mengucapkan tak harokatnya fathah misalnya tetap ada hamzah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, bukan an'amta 'alaihim, bukan ta gitu, tapi ta diringankan. Jadi banyak yang memilih itu sekarang. Makanya ngapunten di pondok-pondok tahfidz itu sekarang merujuknya kan seperti pengucapan tak ini. Banyak yang merujuk di para Qori Timur Tengah rata-rata. Karena kan banyak yang ketika hafalan itu kan mendengarkan Qori atau imam-imam Masjid Nabawi atau Masjidil Haram gitu. Nah rata-rata mereka seingat saya ya pendapatnya merujuk di sifat lazimah. Sanuqri'uka fala tansa. Enggak bareng. Sanuqri'uka fala tansa.
jagani. Jagani barangkali pembaca lebih memilih wasol bukan waqaf, lebih memilih melanjutkan menyambung dari ayat 6 ke ayat 7. Jadi misalnya begini, sanuqri'uka fala tansa illa ma sya'allah. Jadi sampai Allah berhenti. Jaga ini kalau ada pembaca yang lebih memilih terus tapi tidak wakaf pada tansa. Kalau kita wakaf di situ ya 2 harakat saja. Illa ma sya'allah. Illa ma sya'allah. Nadanya keduren apa mboten? Mboten nggih. Pokoknya sing bagian ngarep ngomong mboten terus lanjut saja. Cuman ngeten nggih, jenengan ketika membaca illa masya'a itu harus jelas. Jangan illa masya'allah, bukan o. Hamzah fathah itu bukan dibaca o. Kadang-kadang nggak sadar. Illa masya'allah, bukan o. Nggak ada hamzah fathah o itu. Yang ada bono coroko itu. Ya termasuk ini kadang-kadang kan kita itu kagum pada suatu Masya Allah gitu ya. Masya Allah, oh itu tidak ada katanya. Bukan Masya Allah, Masya Allah, tetap A maksudnya. Tapi setelah A itu tidak boleh lama, langsung masuk di taulil pada lafzul jalalah. Masya Allah, illa masya Allah, illa masya Allah, innahu ya'lamul jahra wa ma innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Untuk yang ngapunten bapak-bapak yang sudah sepuh menirukan saja, karena suara itu juga ditentukan kualitas suaranya, ditentukan umur juga. Umur sudah kepala 6, kepala 7, mau melenting suaranya boten saged. Boten tak wayahe. Boten saged. Makanya di Gresik sendiri itu masjid-masjid yang posisinya strategis ya, terutama Masjid Muhammadiyah, Masjid Kampus Kuno, Masjid Ahmad Dahlan, Masjid pokoknya yang masjid-masjid yang posisinya strategis itu rata-rata diambilkan imam-imam yang masih muda. Jadi nggak ada imam yang umur 60-70, nggak ada. Yang dipilih itu anak-anak yang masih muda. Saya sendiri ini ya sajane tua ya durung, nom ya wis tengah-tengah saja. Jadi kadang-kadang ya katut, kadang mboten ngoten. Soale wis memasuki di lungkas ya wis kepala 5-6 gitu ya. Jadi sudah sekarang justru yang diambil anak-anak yang muda Pak yang di Gresik. Masjid Ahmad Dahlan yang muda-muda juga, umur sekitar kepala 2, kepala 3 itu. Masjid Kuno di ngoten. Kepala 3, kepala 2 itu yang diambil anak-anak muda-muda itu.
Kenapa? Kualitas suara itu ditentukan umur juga. Saya dulu itu aktif di Jamiatul Qurra Al-Hufat Malang, di Malang saya dulu. Itu waktu masih kuliah, suara bisa melenting, bisa tinggi. Kayak muadzinnya sekarang di sini nih ya. Melenting enggak tua Pak. Kepalanan itu Kepala pinter. Saat ini pun mulai berkurang. Jadi ketika saya pakai nada Jawa, Pulau Jawa, itu serotok moyo bahasanya. Tenggorokan serotok moyo, benten kalian riyen. Sebenarnya saya normal, umur 25, umur 22, enak rasanya. Melenting dan suara, Jawa saya enteng. Saat ini pun boten. Makanya sing imam saja ngoten sing tua-tua wis kudu pensiun. Enggak maksud kula menyesuaikan juga memberi kesempatan yang masih muda yang memang bacaannya standar. Yang muda bacaannya standar diberi kesempatan untuk imam. Diberi kesempatan ngapunten nggih. Kebijakan takbir saya. Ini kalau di Gresik ya, kalau cerita tentang Gresik, benten tentang mriki terserah jenengan. Kebijakan iki. Kita Gresik niku mulai sing ngapunten sing sepuh-sepuh niku pun mulai memberi kesempatan yang muda harus tampil ngoten. Sing yang memang betul secara bacaan standar, makhrajnya juga bagus, hafalannya banyak. Itu yang diutamakan. Ketika Rasulullah ditanyakan siapa yang paling berat untuk menjadi imam, yang pertama kan Rasulullah mengatakan aqra'uhum li kitabillah. Itu yang diutamakan, bukan sing sepuh sing mboten nggih, tapi aqra'uhum li kitabillah, orang yang secara aqra paling bagus bacaan. Ketika ada yang sama-sama bagus bacaannya, yang paling banyak hafalannya. Misalnya orang yang bacaannya bagus tapi hafalannya kurang, ada yang hafalannya banyak tapi bacaannya kurang. Yang dipilih adalah bacaannya tadi. Karena aqra itu penafsiran para ulama ya secara pengucapan. Kenapa? Begitu salah makhraj salah makna kan gitu ya. Salah makna. Maka yang utama di situ aqra'uhum li kitabillah. Ngapunten nggih menawi wonten ketersinggungan ngapunten. Kula mboten enak saja. Niki kula cerita tentang Gresik Mas. Tentang Gresik itu ngoten. Terus sepuh-sepuh mulai memberi kesempatan yang muda, yang standar bacaannya. Tapi ya padha mboten kok Suporno. Masih Suporno bacaane gak karo-karo ya. Baik, saya masuk di ngapunten jam pinten iki. Beranalisa iki. Waduh. Saya sing wonten malih iki. Boten saya lanjutkan sampai Mayarsya nggih. Sampai Mayarsya. Wa nuyassiruka lil yusra. Wa nuyassiruka lil yusra. Fadzakir in nafa'atil dzikra. Fadzakir in nafa'atil dzikra. Sayadzakkaru man yakhsha. Sayadzakkaru man yakhsha. Baik, sampai situ mestinya ada lagi yang lebih panjang. Tapi nanti kalau dilanjutkan sampai ayat 10 di surat Al-Baqarah ini kula mboten enak, mungkin jenengan kada sing ngrasani gak mandeg-mandeg. Saya kira cukup ya, mudah-mudahan bermanfaat.
dan agak menyempit sehingga terdengar ada ngoroknya, tapi jangan terlalu kasar. Jadi misalnya bisa nggih, jadi kan ada nggih. Wa ma yakhda'u itu terlalu kasar. Wa ma yakhda'una illa anfusahum. Baik, saya kira cukup dan bermanfaat. Mari kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika